Berlatar pada tahun 1879 ketika game RDR 2 benar-benar live terjadi di dunia nyata, ada sebuah kota kecil bernama Rose Creek yang saat ini sedang dijajah oleh seorang pria kaya raya bernama Boog yang berniat untuk merebut tanah ini untuk dijadikan pertambangan emas yang memang berlimpah ruah di bukit dekat kota kecil ini. Selain telah menyuap sheriff dan melakukan kerja paksa pada remaja dan lansia di kota ini, Boog juga telah menyebabkan semua warga kelaparan dan tak punya apa-apa lagi akibat ancaman yang setiap hari diberikan oleh para anak buahnya, sehingga segelintir warga yang menentang ini pun berkumpul di gereja untuk menentukan apakah mereka akan menyerahkan tanah ini begitu saja atau melawan dengan segenap kemampuan. He's telling us that the water stand up to a man like that. We will. But how? Just start with what? Dari sekian banyak warga, ada satu pasangan suami istri yang begitu cinta dengan tanah kelahirannya. Dia bernama Emma dan suaminya yang mendukung agar mereka bekerja sama untuk tetap mempertahankan tanah ini dan tidak menyerah begitu saja. Tetapi tiba-tiba, Loss is too painful to bear to make this our home. Praise God. Amen. Man with dozens of hired guns on his payroll. We know that term. ya, inilah bebenguk si Boog yang terkenal kejam dan punya selusin pasukan yang siap membunuh siapapun yang berani melawan. Boog dengan terang-terangan akan membeli sebidang tanah ini dengan harga $20 atau sekitar Rp290.000 yang jumlah tersebut sangat amatlah kecil yang bahkan jumlah tersebut tak akan mampu untuk membuat mereka semua bertahan sampai 1 tahun ke depan. It won't sweeten. This is your God? Boog mengatakan jika dirinya akan kembali ke sini dalam 2 minggu lagi, dan jikalau mereka masih berada di sini, Boog akan memaksa mereka untuk pergi meskipun itu harus membunuh wanita dan anak-anak kecil yang ada di sini. Dengan modal pasukan bersenjata lengkap, Boog mengusir bapak pendeta dan semua orang keluar dari gereja. Lantas mereka pun menghancurkan sekaligus membakar tempat ibadah satu-satunya di kota kecil ini, yang ketika satu pendeta disiksa karena melawan, suami Emma yang emosi pun akhirnya melawan dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Tuan Boog tersinggung. What kind of man are you? For land? Ya, Boog dan anak buah pun menembak 6 orang termasuk suami Emma secara tidak pugu-pugu, di mana kejadian hari ini sangat-sangat membuat semua warga terpukul. Terlebih lagi Emma yang memiliki dendam pribadi atas kematian suami tercintanya. Leave the bodies where they lie. Dan inilah 7 yang menakjubkan. Beralih ke tempat lain, di situ kita akan diperkenalkan dengan seorang koboi berkemeja hitam yang baru tiba di sebuah kota kecil bernama Amador yang merupakan kota terdekat dengan kota Rose Creek. Kedatangan koboi ini cukup menarik perhatian semua warga karena selain memiliki aura kegelapan, penampilan dan pemilihan warnanya pun cukup menyiratkan jika koboi satu ini bukanlah koboi sembarangan, apalagi pakai junior. Know where you are, cowboy. Dialah Chisom, seorang perwira tinggi sekaligus penjaga perdamaian yang dikirim dari Kansas untuk membunuh seorang buronan yang dari informasi, buronan ini telah membunuh seorang petani, memperkosa anak gadisnya, dan menggantung istrinya seperti binatang. Melihat gerak-gerik Chisom yang tegas, lantang, dan berani membuat beberapa koboi yang ada di sana langsung bersiap dengan senjatanya, yang ketika Chisom membisikkan sesuatu di telinga si bartender, tiba-tiba ya, ternyata buronan yang dicari adalah si bartender itu sendiri yang memang sedang menyamar untuk mengelabui para pemburu, di mana saat semua orang sedang keluar sambil ketakutan, ada satu koboi bernama Faraday, ini babamusnya, yang tetap duduk manis dan tanpa rasa takut atau ketar-ketir sedikit pun, karena bagaimana tidak, Faraday ini pernah punya pengalaman menjinakkan dinosaurus, sekaligus menjadi anggota Guardian of Galaxy yang tentu musuhnya jauh lebih kuat, Thanos.
Setelah menjelaskan kepada sheriff setempat tentang siapa dia dan apa tujuannya, Chisom pun langsung naik kuda untuk pergi dari sini yang kebetulan saat itu ada Emma bersama sahabat dekatnya bernama Teddy yang menghampiri Chisom untuk meminta bantuan kepadanya. Taking the town, he's killed half a dozen men. He's got the sheriff on his payroll. Offer up the particulars. Rose Creek, it's only 4 days ride. Dengan satu kantong berisi harta patungan seluruh warga kota Rose Creek, Emma sambil menangis memohon untuk supaya Chisom dibukakan hatinya dan mau menolong warga yang sedang kesulitan, yang mana sebagai seorang perwira tinggi penjaga perdamaian, tidak etis rasanya jika harus menolak permintaan orang yang sedang kesulitan. I seek righteousness, as should we all. And where's Bo? Sacramento, back in less than 3 weeks. Sementara itu di belakang kita akan melihat Faraday sedang kabur membawa semua uang hasil judinya barusan, di mana dia dicegat oleh dua pemain judi yang sudah kalah tempo hari dan berniat untuk mengambil kembali uangnya sekaligus membunuh Faraday di tempat yang sepi. Raut santai dan legowo nampak tergambar di wajah Faraday yang tidak ada takut-takutnya ini ketika dua pistol mengarah tepat di depan babamusnya dan justru dia malah mengeluarkan satu pakartu untuk bermain sulap sebentar. Dan You just show us our money, Ferdy. 52 car. Put the car back in the deck. Try not. Yeah. Come on, let's go. And a cut. Miraculously. Pretty good. We're never gonna cross paths. setelah menakuti dua penjudi tadi, Faraday pun datang ke tempat kuda untuk membeli kembali kudanya setelah tempo hari kalah judi dengan menggunakan kudanya sebagai taruhan. Namun karena Faraday tidak punya cukup uang, akhirnya dia terlibat sedikit cekcok dengan pemilik baru kuda tersebut. Saat itulah muncul Chisom yang langsung membeli kuda tersebut, yang mana sebagai imbalannya Faraday harus ikut bersamanya dalam sebuah misi, apalagi setelah di alungan satu kantong berisi emas. Faraday seketika otokoh dan mau mengikuti kemanapun Chisom pergi. Is it difficult? Impossible. Tiba di persimpangan, Chisom menyuruh Faraday dan Teddy untuk ambil jalan lain menuju sebuah desa yang di situ ada seorang koboi bernama Goodnight yang ternyata adalah seorang koboi terkenal yang punya julukan malaikat maut berkat skill menembaknya yang tidak pernah meleset. Sedangkan Chisom dan Emma akan pergi ke sisi lain untuk merekrut koboi lain yang memiliki skill mumpuni untuk mengajaknya bergabung dalam misi berbahaya ini. Berlokasi di gubuk tua, orang yang Chisom cari ternyata sudah meninggal dunia, dibunuh oleh seorang buronan bernama Pasquez. Ini orangnya yang karena Chisom tak punya masalah dengannya, dia pun mengajak Pasquez bergabung dalam misi membunuh Bog, sang orang kaya yang jumawa. Good luck, my friend. Di sisi lain, Faraday dan Teddy akhirnya tiba di tempat yang dituju. Di situ sedang diadakan sebuah acara duel tembak antara seorang koboi amatir dengan seorang pria asal Asia bernama Billy. Ini orangnya yang mana duel ini berlangsung menarik tatkala Billy menanggalkan sabuk pistolnya untuk adu cepat siapa yang lebih dulu bisa membunuh. Dan On my gun. ya, rupanya Billy ini adalah anak buah sekaligus pelayan dari orang yang Faraday cari. Inilah Babamus Goodnight yang melegenda yang katanya dijuluki sebagai malaikat maut berkat kemampuannya yang tidak pernah meleset, yang ketika Faraday menyebutkan nama Chisom, Goodnight dan Billy pun langsung ikut dengan mereka berdua. Sam Chisholm sent us. Singkat cerita, akhirnya terkumpullah 5 orang koboi berkualitas termasuk Chisom, di mana mereka akan menempuh perjalanan berkilo-kilometer untuk pergi ke kota yang dituju, yakni kota Rose Creek. Tiba di desa kecil, Chisom dan kawan-kawan bertemu dengan 2 koboi polontong yang menawarkan sebuah senapan milik sang pemburu terkenal bernama Jack Horn, di mana mereka dengan sombongnya mengatakan jika senapan tersebut mereka rebut langsung dari tangan Jack Horn sendiri. Dan tiba-tiba, Hey, he might have killed 300 crow, but he ain't never met the Pigeon Brothers before. The hell are you trying to? ya, inilah sosok Jack Horn, sang pemburu terkenal itu, di mana tindakannya barusan sudah cukup membuktikan jika Jack ini adalah tipikal orang yang tak akan segan-segan untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi ketika senapannya dicuri. Dan bagi Chisom, ini adalah kesempatan emas untuk mengajaknya bergabung dalam misi tersebut. You must be out of work.
Tiba di wilayah suku Indian yang dipenuhi bukit bebatuan, Chisom dan kawan-kawan memutuskan untuk bermalam di sana sampai esok pagi, di mana Goodnight dan Chisom pun mengobrol berdua tentang masa lalu yang akhirnya mengungkapkan sebuah fakta menyedihkan tentang kehidupan si Chisom ini, bahwasannya seluruh keluarganya yakni ibu, ayah, dan adik-adik perempuannya tewas oleh serangan yang dilakukan sekelompok koboi sadis atau tentara bayaran yang pengalaman tersebut tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Everything they have. They all have everything. Keesokan paginya, Chisom dan kawan-kawan dibangunkan sekaligus dikejutkan oleh kemunculan satu orang Indian yang muncul membawa rusa mati. Dia bernama Red Harvest, kita panggil saja Red. Ini babangusnya, sama seperti Chisom, Red memiliki jalan ninjanya sendiri dengan memisahkan diri dari kelompok alias sukunya sendiri, yang ketika Chisom bertanya, apakah kau ingin membunuh orang jahat? Red pun menjawab, kan tenan atuh. Dagawisin dah. Tibalah mereka di tempat yang dituju yakni kota Rose Creek dengan 7 anggota termasuk Chisom. Lengkaplah sudah kelompok ini sesuai judulnya, yakni The Magnificent Seven alias 7 yang menakjubkan. Kemunculan Chisom langsung disambut oleh sheriff dan satu orang kepercayaan Tuan Bog bernama Miken. Ini bebenguknya, dia dan ke-22 anak buahnya pun menghadang Chisom di tengah jalan untuk mengatakan bahwa senjata dilarang di kota ini, sehingga beliau meminta Chisom untuk menyerahkan senjatanya jika ingin singgah di kota ini. Sheriff? Ketika Chisom akan menyerahkan pistolnya, semua penjahat ini pun langsung bersiap, yang ketika Chisom mengatakan, saya sih oke-oke saja menyerahkan pistol ini, tapi nampaknya teman-teman saya yang ada di belakang kalian keberatan dengan permintaan itu. Don. Mekko! Merasa punya backingan yang kuat, yaitu Bog, Miken pun dengan sombongnya mengatakan bahwa mereka bertujuh tidak akan mampu untuk mengalahkan pasukannya, yang ketika Miken memanggil ke-22 anak buahnya untuk keluar, tiba-tiba Go on, horse. ya, dari sini terjadilah baku tembak beradrenalin di mana mereka bertujuh sangat hebat dan sangat jago sekali dalam menembak. Gerakan dan instingnya sangat cepat yang membuat satu persatu anak buah Miken mati dengan sangat cepat tanpa bisa memberikan perlawanan yang seimbang. Dari sekian banyak anggota Magnificent Seven, ada satu anggota yang katanya legenda dan memiliki julukan Malaikat Maut, yang faktanya sejak tadi dia belum membunuh satu penjahat pun. Bahkan ketika satu target berada tepat di depan matanya, Goodnight nampak ragu dan gelisah ketika akan menarik pelatuk senapannya. Take the shot. Sampai sini, akhirnya terkuak jika Goodnight memiliki trauma akan membunuh seorang manusia, di mana trauma itu muncul akibat masa lalunya yang kelam dan sudah membunuh ratusan nyawa, sehingga kini dirinya mau tidak mau harus menghadapi trauma tersebut apabila ingin misi ini berhasil. Look into that. We have his whole valley. You want it back, he's gonna have to make a deal with us. Setelah membiarkan Sherry pergi sebagai pesan kepada Tuan Bog, Emma pun memanggil semua warga untuk berkumpul dan bertemu langsung dengan para jagoan yang akan menyelamatkan kita dari tirani, di mana kebanyakan warga ini pesimis dan sudah kena mental duluan oleh Tuan Bog, sehingga betapapun hebatnya Chisom dan kawan-kawan, mereka tetap tidak percaya diri untuk bisa lepas dari ketakutan ini. Back with 200 men and slaughter us all. If you want to leave, No, I never shot anything that could shoot back at me. Are you suggesting we wait here to face
He's retaliation? Hell yeah, he is. Saat itulah Chisom angkat bicara bahwasannya takut itu wajar. Bisa jadi apa yang kamu takutkan, di saat yang sama ia juga malah takut kepadamu. Ingat saudara-saudaraku, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Now we're here to help you, but you got to help us. Maybe you'll last for a while. Singkat cerita, malam pun poek. Chisom dan kawan-kawan pun makan makanan yang dimasak oleh para warga sebagai rasa terima kasih atas aksi hari ini, di mana Red Harvest sendiri menolak memakan makanan seperti ini karena tidak biasa memakan masakan yang pakai bumbu micin. Keesokan paginya, sebagian kecil warga kota memilih untuk meninggalkan kota ini daripada terlibat dalam perang yang akan terjadi, di mana Emma yang punya semangat tinggi pun terlihat berjalan di kejauhan bersama dengan orang-orang yang masih punya jiwa juang untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Oh, good. They brought their pitchforks. We may stand a chance. Army approaches. Selama 1 minggu, para petani ini akan digembleng untuk bisa menembak dan membela dirinya sendiri, dimulai dengan Billy yang mengajari cara menggunakan pisau dan melemparnya, kemudian Faraday yang mengajari para guru dan para pendeta caranya menembak sasaran, yang dari segitu banyak orang, tidak ada satupun yang berhasil mengenai sasaran sedikit pun. Hey, get back here. Reload! Statistically speaking, they should have. Pada akhirnya mereka harus diberikan contoh untuk supaya mendapat semangat atau dorongan, di mana Goodnight disuruh untuk memberikan demonstrasi bagaimana cara menembak yang benar, yang karena dipaksa dan malu jika tidak dituruti, Goodnight pun sambil gemetaran akhirnya menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Dan ya, sesuai judul, ketujuh koboi ini memang benar-benar sangat menakjubkan dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, di mana Chisom dan kawan-kawan pun menghabisi semua penjaga yang ada di pertambangan dan membebaskan remaja dan lansia yang dipaksa bekerja di sana. This mine is now closed. You men are free to go. Dan ya, terdapat dinamit dan beberapa bahan peledak yang bisa mereka manfaatkan untuk membuat efek kejut, di mana hal itu menambah keuntungan mereka semua, apalagi dengan tambahan pasukan dari para penambang yang sekarang ikut bergabung. Di sisi lain, lebih tepatnya di rumah mewah Bog, kita akan melihat si Sheriff sudah tiba di sana membawa pesan dari Chisom yang pesannya kurang lebih seperti ini. Hey, Oplok, Mr. Bog, jika kau tidak datang ke Cross Creek, remaksia. Mendengar pesan itu, Tuan Bog langsung naik pitam, apalagi mendengar jika 22 anak buahnya yang menjaga di sana habis hanya oleh 7 orang saja, di mana si Sheriff ini harus menjadi pelampiasannya tatkala ditembak oleh Tuan Bog hingga tewas saat itu juga. Surprise. Mr. Denali, recruit an army. Go back with us. Kembali Cross Creek, sementara Billy ditugaskan untuk mengawasi kedatangan Bog dan pasukannya dari bukit, Chisom dan kawan-kawan pun tengah mempersiapkan parit untuk membuat beberapa rencana kejutan, juga memperbaiki tower gereja tempat bearer terbesar ditempatkan untuk sebagai menara pengawasan bagi Billy bisa mengeker target dari atas sana. That's our train. Put your weapon. Singkat cerita, malam pun harodo. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, timbul masalah ketika Goodnight memutuskan untuk keluar dari misi ini, di mana trauma yang dialaminya kini semakin parah seolah mendengar teriakan dari para korbannya ketika harus menembak nyawa seseorang lagi, sehingga daripada menjadi beban dan benalu di kelompok ini, Goodnight memilih untuk pergi sendirian tanpa membawa Billy bersamanya. Spies out. I'm faint-hearted.
Di saat-saat menjelang hari H tiba, Chisom kembali menanyai mereka semua apakah yakin ingin lanjut atau berhenti sampai sini. Karena selain Jack Horn, kebanyakan dari mereka semua masih muda dan masih punya masa depan panjang seperti Faraday, Red Harvest, Vasquez, dan Billy. Chisom tidak ingin memaksa siapapun untuk hari esok, dan jikalau dari mereka ada yang ingin keluar sekarang juga, maka boleh pergi tanpa ada kritikan dari siapapun. Dan luar biasanya, keenam orang ini setuju untuk tetap lanjut meski tanpa Goodnight bersama mereka semua. Tibalah hari yang ditunggu, kita akan melihat raut kegelisahan dari wajah semua warga termasuk Chisom dan kawan-kawan yang meskipun mereka bertujuh punya skill menembak yang jago, tetap saja mereka bukanlah anggota Avenger yang punya kekuatan super dan teknologi super canggih untuk bisa melawan 200 orang sekaligus, sehingga mereka tidak yakin apakah akan hidup atau mati setelah semua ini berakhir. Dan ya, muncullah Bug dan 200 pasukan yang siap menggempur kota kecil ini, di mana orang sebanyak itu hanya disambut oleh Chisom seorang yang menantang mereka semua untuk maju, yang hal tersebut jelas membuat Bug menjadi emosi dan... Wah, Bug akhirnya terpancing jebakan di mana sebagian pasukannya berhasil diledakkan oleh dinamit milik dia sendiri. Yang dari situ, warga Ghost Creek yang bersembunyi di dalam parit pun keluar dari tanah dan menembaki para penjahat itu sebisanya, namun tetap dibantu oleh Chisom dan kawan-kawan. Sementara Red Harvest memanah dari atap, kita akan melihat Billy melakukan aksi hand-to-hand di dalam debu yang masih mulak, di mana Jack juga tak kalah brutalnya dengan mengkapak setiap penjahat yang muncul tepat di hadapannya. Berkat rencana yang matang, Chisom dan kawan-kawan berhasil mengirim semua pasukan masuk ke dalam tengah kota hingga tak bisa keluar dari sana, yang alhasil bisa dengan cukup mudah diserang tanpa ada pipiding atau hahalang, yang hal tersebut cukup membuat Tuan Bug kesal dibuatnya. Ketika Faraday sedang menggiring warga untuk pindah posisi, saat itulah dia tertembak di bagian perut yang membuat Vasquez menjadi murka dan membunuh si penembak secara brutal, yang hal ini membuktikan jika mereka saling peduli satu sama lain meski baru kenal hanya dalam beberapa minggu saja. So far, so good. Saat itulah muncul Goodnight yang datang secara tiba-tiba, di mana kemunculannya benar-benar sangat membantu di saat-saat seperti ini, yang membuat Chisom dan kawan-kawan berhasil membantai semua pasukan sampai habis tak tersisa. Melihat pasukan pertamanya habis, Bug segera mengirim pasukan selanjutnya dan menyuruh anak buahnya untuk membawa senjata pamungkas yang ternyata adalah Gatling gun, yang merupakan senjata berat yang bisa menembakkan banyak peluru dalam satu waktu. Dan I got the devil's breath! I got a goddamn Gatling gun! ketika Gatling gunnya berhenti untuk mengisi peluru, saat itulah mereka semua bangkit untuk mengamankan diri. Terry dibantu Jack untuk bersembunyi di tempat aman, yang ketika akan kembali ke posisi, tiba-tiba ya, Jack harus menjadi orang pertama yang tewas oleh satu orang Indian yang merupakan pembelot suku Indian yang kini menjadi anak buahnya si Bog. Jack yang malang pun tak bisa terselamatkan karena terpisah jauh dari yang lain, sehingga dia harus, wah anjir kasihan lah.
Setelah membunuh Jax, Indian ini pun masuk ke dalam satu rumah yang di situ ada Emma bersama satu warga yang tengah terluka. Yang ketika dia akan membunuh Emma dengan kejam, muncullah Red Harvest dari belakang dan... Boog yang sudah isi ulang Gatling gun pun kembali menembak secara membabi buta, di mana Faraday yang sudah terluka pun meminta Chisom untuk melindungi dirinya karena ternyata Faraday berniat untuk maju sendirian, mengalihkan perhatian sekaligus mengebankan dirinya sendiri untuk menghancurkan Gatling gun tersebut. This is ugly, Charles. What do we have here? Saat itulah kita akan melihat Billy dan Goodnet tewas akibat peluru Gatling yang tepat mengenai mereka berdua. Dan anjir, jangan mereka atuh. Aduh, aing mah. Faraday sendiri masih memacu kudanya yang meski ditembak beberapa kali, dia masih bisa bertahan yang pada akhirnya terjatuh juga. Di mana dalam detik-detik sekarat itulah, dia berjalan mendekati pasukan Gatling dan meminta korek api sebelum dirinya mati. Dan tiba-tiba... Mamams ya. Setelah ke-200 pasukannya habis dan Gatling gunnya juga hancur, Boog ditemani dua pengawal hebat pun maju memeriksa apakah ada yang masih hidup atau tidak. Di mana saat mereka berdua disuruh untuk mengecek ke dalam rumah, muncullah suara tembakan dari dalam gun. Ya, tersisa si Boog yang berdiri sendirian tanpa pasukannya. Boog nampak tak asing dengan wajah dan namanya, namun tidak ingat pernah melihat Chisom di mana. Dengan kepercayaan dirinya yang tinggi bisa membunuh Chisom, Boog pun berniat untuk mengambil pistolnya, tetapi... Chisholm? Ya, Boog tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Chisom, di mana dia diseret ke dalam gereja yang di situ dia dipaksa untuk berdoa atas kematian keluarga Chisom, yang rupanya pelaku yang sudah memperkosa adik-adiknya, membunuh ibunya, dan menggantung dirinya adalah pasukan suruhan si Boog ini yang terjadi pada beberapa tahun silam. I beg your pardon. Saat sedang mencekik Boog itulah Chisom hampir tewas oleh pistol yang Boog ambil dari sepatunya. Beruntung ada Emma yang muncul tepat waktu hingga balas dendam atas kematian suaminya akhirnya terbalaskan juga. Setelah semua selesai, kini yang tersisa hanya Pasquez, Red Harvest, dan Chisom saja, di mana pendeta di sana berjanji akan mengumpulkan teman-temannya dengan layak, sementara mereka bertiga akan melanjutkan perjalanan untuk pergi ke tempat lain dan menegakkan keadilan untuk orang-orang yang membutuhkan. It was magnificent. Tamat, ending yang cukup menggetarkan.